Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Jumat, para tamu Allah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil duduk meniatkan i'tikaf. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita melihat betapa besar rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semoga saja di setiap ayunan langkah ketika kita berangkat ke masjid ini menjadi sebab Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Semoga saja duduk kita pada Jumat ini sambil meniatkan i'tikaf menjadi sebab Allah tinggikan darajat kita. Dan ketika kita pulang nanti, ada perubahan besar dalam hidup kita, yaitu bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena itu salah satu sebab manusia itu dimuliakan. Manusia itu mulia bukan karena tingginya elektabilitas. Manusia itu mulia bukan karena tingginya jabatan. Manusia itu mulia bukan karena tingginya popularitas. Tetapi manusia itu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang seluruhnya menjalankan perintah Allah, itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya seluruh jamaah Jumat yang hadir pada Jumat yang mulia ini, semua kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Imam besar Masjid Jami' Lanjang Garam, seluruh pengurus masjid, dan yang mulia, yang Allah muliakan, semua tamu Allah yang telah hadir, semoga Allah kumpulkan kembali kita nanti dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, salah satu ulama terkemuka di Irak bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau dikenal di Irak salah satu ulama yang dermawan. Kedermawanan beliau bukan karena beliau adalah seorang orang yang kaya, tetapi dermawannya seorang Abdullah bin Mubarak karena beliau gemar memberi. Abdullah bin Mubarak salah seorang ulama ahli hadis, ahli tafsir, bahkan ahli ilmu fikih, dan beliau menghafal Al-Quran. Meskipun beliau seorang alim di Irak, hampir setiap hari tempat beliau dipenuhi oleh masyarakat Irak untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam kehidupan pribadinya, untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam kehidupan masyarakatnya. Abdullah bin Mubarak seorang ulama yang hadir selalu di tengah-tengah masyarakat dan sangat peduli bagaimana kehidupan masyarakat di Irak ketika itu. Pada sebuah musim haji, Abdullah bin Mubarak ingin melaksanakan sebuah ibadah haji. Setelah proses, Abdullah bin Mubarak mengumpulkan bekal-bekal untuk berangkat haji dari Irak ke Mekah. Itu menempuh perjalanan yang lumayan panjang. Maka Abdullah bin Mubarak mengumpulkan uang beliau dalam bentuk dirham, mengumpulkan semuanya yang beliau butuhkan dalam perjalanan menuju ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
Sampainya di sebuah kota, yaitu kota Kufah. Abdullah bin Mubarak dalam perjalanan ke Tanah Suci melihat salah seorang perempuan sedang memasak. Karena Abdullah bin Mubarak salah seorang ulama yang sangat peduli dengan kehidupan orang lain, Abdullah bin Mubarak memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai ibu, apa yang sedang engkau masak?" Pun tagun, "Mangat hadbe lagu." Kata perempuan itu, "Wahai Syekh, jangan engkau bertanya apa yang sedang kami masak. Sesungguhnya makanan ini halal buat kami, haram bagi engkau wahai Syekh." Ketika mendengar pernyataan dari perempuan itu, Abdullah bin Mubarak hana pegah sapu melanjutkan perjalanan. Setengah perjalanan beliau teringat, apa maksud perempuan itu mengatakan makanan itu halal untukku dan haram untukmu? Karena Abdullah bin Mubarak salah seorang ulama yang peduli kepada masyarakat kecil, beliau balik. Ketika beliau balik, menjumpai lagi perempuan itu, "Wahai ibu, mohon maaf. Saya ingin tahu apa yang engkau masak. Mengapa engkau mengatakan makanan ini haram untukku dan halal untukmu?" Kata perempuan itu, "Wahai Syekh, sudah 7 hari anakku tidak makan. Ka-7 huro anak yatim di rumah lunyo hanai kalan makanan. Ka-7 huro anak miat di rumah lung kadek kadikli hana lung tu hoja, wahai Syekh. Maka bak lung jak-jak lung kalan saboh bangke binatang. Karena anak lung menyohana lung binyo deai, maka payah lung pegleh, god gleh bangkenyo lung takun lung jok ka anak lung." Pujut teman sampai lagi ngan gedanyang le Abdullah bin Mubarak. Hana so permun keadaan lung uronyo di kota Kufah. Tetangga-tetangga lung sibuk kabeh berangkat bak ibadah roy masing-masing. Yang jak waji. Yang yak kerja. Hana lung tupat pegahai masalah lung uronyo Abdullah bin wahai Syekh. Maka lung bangke-bangke payah lung bi kana lung. Makanyo harum gerona. Hala kana lung. Geklik Abdullah bin Mubarak. Gedanyang siapa namamu wahai perempuan? Wate gedanyang nan. Ternyata perempuan itu bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neklik Abdullah bin Mubarak. "Wahai perempuan, menyodumno sedih rona. Di kota Kufah mesapu netan memakanan hana nabi kana ne. Hana ngana blo sapu kana ne. Nyolon lon jak utanah suci Mekah ingin melaksanakan ibadah haji. Tetapi saya mengurungkan niat tidak jadi berangkat haji. Nyo bena peng yang long kebahnyo kebekal ni cok keron untuk nebelanjakan kebutuhan anak ron." Kata perempuan itu, "Jangan wahai Syekh, baik menan. Iron kan neja awaji neja aju. Baik ne permelong hana pupu insya-Allah." Tidak. Long malelon. Ketika suatu saat saya ditanya oleh Allah, "Pu yang kalung pubut idonyanyo. Na masyarakat di kota Irak yang mantang dek di kota Kufah. Long malai long di hadapan Allah ketika long jak beribadah di hadapan Allah hana mengate long. Maka long sampaikan ba'droneh yang bahwa nyo bekal long nak jak waji ni cok koron mandum long nak balik long ke bak tempat long tuan." Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak balik lagi ke tempatnya. Dan ketika musim haji telah selesai, karena Abdullah bin Mubarak salah seorang ulama yang cukup berakhlak, yang tidak merasa dirinya itu ulama. Ketika semua masyarakat Irak sudah kembali melaksanakan ibadah haji, maka Abdullah bin Mubarak ingin memberikan tahniah selamat. Gedijok tahniah, gena ucapkan selamat kepada tamu-tamu Allah yang sudah melaksanakan ibadah haji. Maka watena menempa Abdullah bin Mubarak yang salah siro hamba Allah, "Selamat wahai hamba Allah, engkau telah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini." Gebalik le salah siro hamba Allah,
selamat juga wahai Syekh, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau juga saya lihat sedang melakukan tawaf bersama dengan kami ketika itu. Terkejut Abdullah bin Mubarak, sedangkan goknya hanat pro utana suci. Pakan kesampaikan na merumpok ngenggoknya ketika gelaksanakan ibadah tawaf. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak menjumpai orang lain, menyampaikan tahniah selamat kepada orang yang baru pulang dari haji. Wategu ucapkan selamat, selamat wahai hamba Allah, idroneh kanwa dari haji. Ucapkan balik, selamat juga wahai Abdullah bin Mubarak. Aku melihat ketika engkau sedang wukuf di Arafah. Tengah di Arafah, gekalan Abdullah bin Mubarak. Terkejut Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, lon hana lon jauh haji. Hai gebikir gekun. Tapi lon hana lon jauh haji. Hana trok long tanah suci. Nah kejadian lon mena. Wahai Syekh, saya melihat engkau sedang wukuf di Arafah. Ketika itu Abdullah bin Mubarak pulang. Ketika pulang engkau tertidur. Tertidurlah Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak bermimpi didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mubarak, ketahuilah yang bahwa malaikat menggantikan hajimu karena engkau menolong, membantu salah seorang hamba Allah yang kelaparan. Meskipun engkau tidak berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, tetapi engkau mendapatkan haji atas izin Allah. Malaikat menggantikan posisi engkau melaksanakan ibadah haji dan engkau mendapatkan haji mabrur, wahai Abdullah bin Mubarak. Geklik Abdullah bin Mubarak, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah yang Allah muliakan, itulah Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang peduli terhadap kehidupan orang lain. Islam yang sebenarnya adalah bukan Islam mengutamakan kepentingan kita pribadi. Cukup gad tanya sirah hamba Allah tak laksanakan solat tepat waktu, itu perintah Allah. Cukup gad tanya sirah hamba Allah tak lakukan puasa Ramadan dengan sempurna, itu adalah perintah Allah. Namun tetapi digetanyo selaku hamba Allah bek tapu tua yang bahwa kehidupan urang di samping danyo. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hana miman danyo menyo hana sayang tegegop. Lagi terasa ukuran kedua tu. Itu adalah pesan-pesan moral. Itu merupakan salah satu referensi yang bahwa ibadah sosial juga lebih penting bagi manusia. Suatu ketika ditanya sahabat, siapa manusia yang paling rugi di dunia ini? Manusia yang paling rugi. Manusia yang paling rugi adalah dia salat. Atadrunal muflis, tahukah kalian siapa manusia paling rugi? Mereka itu salat, mereka itu puasa, mereka itu zakat, tetapi mereka menzalimi. Maka ketika hari kiamat, fahala sembahyang, fahala puasa, fahala zakat, fahala haji yang dilakukan oleh urangnya, gepulang bak urang yang pernah dizalimi di dunia. Dan ubena dosa urang yang dizalimi di dunia, gepulang bak urang yang kuat hat ibadah, tetapi gezalimi go. Mengapa demikian? Islam memang agama yang indah, yang sempurna. Agama Islam yang sempurna mengatur tatanan kehidupan manusia. Islam gak atur bagaimana cara bertetangga. Hanjir itanyo senang sirot. Asai kana rezeki dayak mita rezeki kana peng tajak ngainang ro dengan ro tanpa tahiraukan keluarga. Tetangga di samping. Islam bukan demikian. Bahkan seperti yang terjadi pada Abdullah bin Mubarak, hana gejau haji tapi merumpok haji, menunjukkan yang bahwa dahsyatnya pahala daripada ibadah sosial. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan yang telah diperintahkan oleh Allah. Tetapi
Jangan pernah kita mengenyampingkan, tapi sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan urung rame yang bersifat sesama. Islam tidak pernah melarang orang menjadi kaya. Tapi jangan sampai kalian orang Islam kaya seperti kayanya Qarun. Kayalah kalian seperti kaya Abdurrahman bin Auf. Islam hanya gelarang tanya perlai kejabatan. Jika pemimpin calon aja berangkat pujud. Tetapi baik lagi Firaun. Bujud ke lagi Umar bin Abdul Aziz. Semua telah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Semoga saja apa yang telah terjadi kepada para pendahulu kita, pada para alim ulama, kepada para nabiullah, menjadi pelajaran bagi kita. Semoga saja jamaah Jumat yang hadir pada Jumat yang mulia ini diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan keselamatan iman, dan ditetapkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita berkumpul nanti bersama dalam naungan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir yang ingin khatib sampaikan, kita berdoa kepada Allah, jika ada di antara jamaah yang hadir pada Jumat ini yang sedang bermasalah dalam keluarganya, dalam hidupnya, semoga masalah itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai ada jamaah yang hadir pada Jumat yang mulia ini yang sedang terlilit dengan hutangnya, semoga Allah selesaikan segala hutangnya. Dan semoga seluruh jamaah yang hadir pada Jumat yang mulia ini dirindukan oleh surga Allah dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi khatib sendiri. Apa yang kami sampaikan ketika itu benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika apa yang kami sampaikan itu ada salah dan keliru, itu murni kedhaifan kami sebagai hamba yang fakir ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.